Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Rekaman tadi pagi keputus gara-gara space habis. Ya sudah, penulis lanjutkan sekarang. eh, Mau bahas tiga oli sekarang Bardahel ini, terus oli Motul sama oli Liquimoli. Oli Bardahel sekarang 374 km. Feelingnya waktu berangkat, awal berangkat itu halus. Tadi penulis nggak geber-geber sih, mau sampai tujuan juga masih halus. Jadi dari sisi kualitas oli ini lebih bagus daripada Valvolincam, lebih bagus daripada Delta Loop Adventure. Terus dibanding Amsoil, jelas bahwa RPM rendahnya ini halus. Jadi RPM rendah halus itu ya ciri positif ya. Jadi oli Bardahel itu lumayan bagus. Entah apa bisa bertahan lama. Kalau licinnya terasa licin banget, engine brake berkurang macam-macam. Tapi ada kelemahannya juga, tenaga nggak keluar. Top speed mungkin nggak kehambat, tapi ya tenaga kurang keluar lah ya. Kalau TBN-nya mungkin cuma 4,5, tapi tenaga masih belum terasa keluar lah ya. Wes itu aja lah ya soal oli Bardahel, entah kuat sampai berapa ini. Yang jelas 370 masih layak pakai ya, nggak kayak waktu pakai Delta Loop ataupun Valvoline yang cam barusan. Entah yang Valvoline XLD nanti gimana ya. Nah, sekarang balik ke Motul. Jadi di video sebelumnya penulis sudah bahas bahwa oli Motul itu orang itu nggak tahu palsunya gimana, karena perlindungan terhadap palsu itu sedikit sekali ya. Ya mungkin bisa dibilang nggak ada. Kalau nggak beli sendiri terus buka, nggak akan tahu bedanya, nggak akan tahu asli palsunya ya, mulai dari logonya atau apa. Jadi sulit untuk tahu. Dan yang jualan oli motornya sendiri juga pinter ya, yang diposting adalah gambar asli. Itu satu. Sebelumnya penulis pakai contoh ada tim balap ya dari Ultra Speed yang tidak bisa membedakan asli atau palsu. Itu pemikiran awal. Kalau sekarang pemikiran beda lagi. Dari pemikiran awal penulis berpikir, oh ini kena palsunya. Tapi sekarang pemikirannya ganti. Oh ini asli, tapi aslinya ternyata jelek ya. Jadi aslinya pun nggak layak pakai untuk balapan, entah untuk harian ya. Yang ngomong gini ya juga Ultra Speed. Jadi diberitahu sama Bro Ahoy itu yang diposting di Motor Plus
soal kekecewaan Trim Ultra Speed itu adalah kasus tahun 2017, walau itu kasus berita tahun 2019. Ya wes, penulis cari sumber informasinya. Jadi postingannya itu ini entah olinya jadi jelek atau kena palsu ya, itu ngomongnya. Jadi 300V yang sekarang kok nggak sebaik dulu ya. Jadi meragukan 300V bukan dari asli palsunya, tapi curiga juga terhadap yang asli kualitasnya turun. Terus ternyata berikutnya ada lagi berita dari Ultra Speed juga. Dia ngomong sudah pasti ya, ternyata oli 300V yang sekarang, entah itu apalah, pokoknya yang dia dapat sekarang itu nggak bagus. Sudah fix, sudah dia putuskan. Jadi dia postingan pertama itu tanggal 2 November 2017 yang ngomong apa, yang jadi ragu sama kualitas oli 300V. Yang postingan konfirmasinya itu adalah tanggal 27 November 2017. Aduh lupa, harusnya nggak lewat sini, harusnya lewat sana. Wes kado, muter aja lah. Muter-muter. Tujuan mau lewat sana itu kenapa? Karena mau cek oli mesin, mau mampir pom bensin, mau lihat yang pom bensin yang ditawarkan apa, pom bensin Pertamina-nya menawarkan Mesran SA40 atau enggak. Soalnya ya entah mengapa ya, sekitar penulis ini adanya Mesran B ya, karena huruf B nya di bungkusnya. Saya 40 juga tapi ada tulisan B nya. Soalnya penulis terakhir beli online katanya ada yang ngomong, wah itu palsu mas. Ya wis, penulis ingin lihat. Nah yang oli motulnya itu disebut sudah pasti bahwa yang 300V yang baru itu nggak bagus, sehingga akhirnya dia nggak pakai motul lagi, dia pakai merek Ipone apa, ada yang nyarankan pakai Mesran, ada yang nyarankan pakai Federal Oil, ada yang menawarkan pakai Maxima, apalagi ya Ipone. Ya wes, nantilah penulis ya cantumkan saran-saran rekomendasi dari mereka. Yang jelas ada yang ngomong, iya kapok pakai 300V. Jadi 300V oli paling mahalnya motul untuk motor itu dianggap gak bagus. Kok bisa ya kayak gitu ya? Kemungkinan sih 300V yang baru itu buatan Vietnam ya, mungkin yang apa, buatan Vietnam itu ditandai dengan perubahan kualitas pada tutup botol, perubahan kualitas pada labeling, perubahan kualitas pada apalagi
kayaknya itu ya. Jadi nomor batch macam-macam mungkin ya ada perubahan tapi nggak banyak berubah. Tapi yang sekarang nggak bisa lagi ngecek kode batch-nya online kayaknya ya. Ya akhirnya penulis nemu juga tempat yang jualan mesran SAE 40 ya. Ada jualan dua-duanya ya, mesran B40 sama mesran SAE 40. Dan jualannya kayaknya lengkap, harganya juga termasuk terjangkau. Mesran SAE 40 harganya 37.000. Ya ini sudah sama dengan ketika penulis beli online ya. Ya wis, nanti penulis akan beli di situ juga ya. Waduh macet. Ya wis, balik lagi ke Oli Motul. Penulis kaget juga ya ketika tahu konfirmasi bahwa Oli Motul 300V itu nggak bagus. Apa sampai sekarang? Iya, jawabannya iya. Karena ternyata sekarang yang direkomendasi itu masih tetap Motul, tapi sudah bukan 300V lagi. Motul 7100. Unik ya. Tim balap nggak rekomendasi yang 300V, yang ke 300V jelek. Tapi sekarang rekomendasinya pakai 7100. Nah 7100 ini kalau di lapak resmi kalau nggak salah ya, harganya harganya 240 berapa gitu kalau nggak salah, harga resmi ya, harga di lapak resmi. Yang Motul 300V nya 410. Jadi apa ya, pakai oli yang lebih murah malah rekomendasinya. Ada mereka sebelumnya pakai oli 300V itu sejak tahun 2012, tapi di akhir 2017 kapok, sudah merasa olinya jelek. Dan sekarang itu postingan tahun 2020 ngomong oli 7100 yang katanya teruji di dunia balap. Ya kalau menurut penulis sih pertanda buruk ya, ketika oli yang disebut-sebut sebagai kelas tertingginya Motul, yang paling cocok ya untuk balapan, tapi ternyata dari sisi ketahanan kalah bagus dengan yang 7100 yang harganya lebih murah. Ya pantas dong kalau sebagai konsumen penulis jadi ragu terhadap kemampuan Motul untuk membuat oli. Apalagi pengalaman penulis pakai oli Motul itu kurang begitu baik. Oli Motul Scooter Expert LE. Menurut penulis itu kalah bagus dari Enduromatic. Enduromatic padahal penulis anggap oli jelek. Tapi rasanya pakai Motul dibanding Enduromatic lebih mending Enduromatic ya. Enduromatic yang 10W40. Apalagi kalau dibanding dengan mesran, menurut penulis ya, di motor Suzuki Spin 2 bulan itu sudah nggak layak pakai. Padahal oli mesran bisa sampai 3 bulan, 4 bulan. Apalagi tambah minyak goreng bisa sampai 6 bulan.
hitungan kilometernya mungkin 2000 kilometer untuk apa Motul Scooter Expert LE. Nah, untuk yang meseran campur minyak goreng bisa sampai 6000. Suara mesin masih halus ya tentunya. Itu motor Suzuki Spin. Kalau ini kan entah fuel nya masih ada atau enggak ya. Nanti setelah pakai Bardahal ini penulis rencana mau pakai meseran SAE 40. Emang bisa tak kalau misalnya pabrik ganti, pabrik pindah itu kualitas oli berubah? Mungkin resepnya sama, tapi bahan oli itu kan beda-beda. Kalau yang namanya pindah pabrik itu nggak cuma pindah pabrik itu, tapi bahan bakunya juga sudah ganti. Kalau buatnya di Vietnam ya tentu olinya dia bakal cari yang sumbernya apa yang di Vietnam itu harganya murah. Penulis nggak tahu oli apa yang murah di Vietnam. Tapi ya itu kayaknya yang menyebabkan. Mungkin ada yang ngomong, "Oh, kan oli 300V itu PAO, masa ya PAO itu jelek?" Tapi yang penulis tahu ya, lihat dari data sheet itu 300V itu 50%-nya oli hydrotreated. Entah lainnya apa. Hydrotreated itu artinya apa? Hydrotreated itu artinya olinya oli grup 2. Entah mahalnya karena apa ya Motul 300V itu. Jadi sebuah alarm ketika oli 7100 itu malah lebih bagus daripada 300V ketika dipakai balapan beneran. Apa itu yang salah ya di 300V? Nah, itu soal 300V ya. Penulis cuma mau bilang itu yang 300V. Nah, yang berikutnya adalah soal oli apa jenenge liqui moly. Liqui moly ini bikin kaget. Awalnya sih penulis nggak tahu lah ya. Nggak tahu. Awalnya ada pemirsa yang komen soal engine bukan soal varnish ya. Varnish. Jadi intinya di video tersebut penulis ngomong bahwa mesin itu yang kelihatannya bersih itu sebenarnya bermasalah kalau mesinnya bersihnya warnanya kuning, karena warna kuning itu merupakan cirinya varnish. Harusnya oli mesin yang baik itu bisa membersihkan varnish. Tapi ternyata faktanya apa? Banyak orang yang menganggap mesinnya itu bersih ketika nggak ada hitam-hitam itu. Padahal penting juga varnish. Penting juga varnish. Nah, yang komen ini ngomong, penulis ini masih kurang ilmu.
Ya sebaiknya belajar ilmu soal perolian, perminyakan lah ya. Kalau perlu jalan-jalan ke luar negeri. Ya penulis skeptis lah ya. Oli luar negeri apa ya? Penulis pikir oli top one paling. Terus disebut olinya adalah oli merek Jerman. Oli yang nomor satu di Jerman. Penulis disuruh mempelajari itu. Penulis sendiri nggak ngerti. Maksudnya pemirsa ini apa gitu loh. Apa yang harus penulis pelajari? Apa yang salah dari bahasan penulis? Karena disebut penulis harusnya pakai data ya. Penulis nggak ngerti ya maksudnya pakai data gimana, karena ya penulis kan ambilnya dari dari websitenya Machinery Lubrication. Machinery Lubrication itu adalah ya termasuk media yang jadi rujukan lah ya, karena bahasnya soal oli, terutama oli hidrolis, oli industri, bukan oli jalanan. Itu harusnya jadi rujukan yang paling tinggi lah ya, selevel dengan website pabrikan gitu. Dan penulis tunjukkan di website itu mesin yang ada kuningnya itu adalah mesin yang bermasalah. Part mesin yang ada kuningnya, ada warna gold gitu ya, itu adalah mesin yang part mesin yang menandakan bahwa olinya nggak bagus karena ada varnisnya. Lalu memang disebut alasan timbulnya varnis macam-macam, tapi ya intinya penulis anggap itu. Nah, soal varnish udah clear ya, tapi si bronya ini masih komentar, cara suruh bilang jadi data, nggak ngerti data apa yang dimaksud ya. Soalnya yang ngomong sudah website oli yang termasuk tinggi lah ya. Grup oli aja lo dulu pakai referensi Machinery Lubrication, ngomongnya Noria yang ngomong. Entah kalau sekarang masih ngomong Noria lagi atau enggak, rasanya kok enggak. Terus dari situ penulis coba telusuri apa sih pabrik oli Jerman mana sih yang besar. Penulis cuma tahu 2 merek kan ya, Ravenol 1, terus Lucchini 2. Nulis cari Ravenol dulu, cari kata varnish, ya berlimpah. Oli ini bisa membersihkan deposit dan varnish, oli ini bisa membersihkan kerak mesin dan varnish gitu ya. Banyak lah ya kalau di Ravenol. Terus penulis cari di Liquim Oli, ternyata nggak ada. Varnish itu yang ada di produknya Liquim Oli bukan varnish mesin. Bukan varnish mesin ternyata ya. Jadi varnishnya varnish produk untuk memvarnish sesuatu. Nggak ada kata-kata varnish sama sekali ya. Yang engine flash nggak ada sebutan varnish. Ternyata
Kalau di Liqui Moly dia pakai istilah lacquer, 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 bola bola wis pokoknya kok ngono lah ya, lacquer. Terus penulis cari lah kata lacquer. Lah ternyata juga jarang. Adanya di mana coba? Di engine flash dan di perkenalan produk. Dan yang bikin kaget itu yang di perkenalan produk. Kenapa penulis kaget? Karena itu ya, kan ada misalnya produk untuk motor. Di halaman produk untuk motor itu yang ada kata-kata lacquernya itu cuma ada di engine flash. Jadi oli mesin nggak ada tulisannya bisa membersihkan gitu. Mungkin ya lihat deskripsi produk 11 wes contohnya apa 300W. Yang disebut di situ soal kebersihan mesin ya itu cuma engine cleanliness. Bikin mesin sangat bersih gitu ya. Tapi ya seperti kita tahu sendiri kalau standarnya Indonesia masih kalau mesinnya nggak ada hitam-hitam itu bersih. Walau warna mesinnya coklat, warna mesinnya kuning, gak direken. Yang penting nggak ada getembel-getembel itu bersih. Dan sepertinya paham itu juga yang dianut oleh Liqui Moly. Nah ini ditunjukkan secara jelas di produk yang namanya oil slash plus atau cleaner gitu ya, lupa penulis namanya persisnya. Tapi kita bisa lihat di gambar produk tersebut bahwa mesin kalau sudah dibersihkan banget sama Liqui Moly yang hitam-hitam itu, maka olinya bakal jadi kuning, bersih dan kuning. Jadi dari produk itu ya penulis jadi berpikir bahwa bersihnya mesin kalau menurut standarnya Liqui Moly itu nggak termasuk varnish, nggak termasuk lacquer gitu ya, walau sebelumnya nyebut lacquer tapi kan cuma di engine flash. Nah itu loh, itu jadi di produknya oli nggak ada pembersihan engine flash, nggak ada pembersihan varnish, adanya cuma di engine flash. Nah ini kembali membuat penulis berpikir ya, yang video penulis sebelumnya tuliskan nyindir ya para pemakai engine flash ini yang benar-benar menganggap engine flash itu perlu. Itu barangkali beneran perlu, bukan karena apa-apa, tapi karena oli yang mereka anggap terbaik, oli yang paling the best lah ya, yang full sintetik, yang APSN gitu ya. Ternyata kalau dipakai selalu meninggalkan varnish atau kerak. Jadi olinya disanjung-sanjung disebut hebat gak karu-karuan bikin mesin bersih, tapi kemampuannya di bawah standar. Jadi oli yang di bawah standar itu dipuja-puja sebagai oli yang terbaik, makanya dia butuh engine flash. Karena bagi dia itu sudah oli yang terbaik. Dia ngomong anti pakai mesran, anti pakai apa gitu, yang pokoknya tulisan mineral itu paling anti. Anti aku oli oli mineral itu anti banget. Padahal ya sebenarnya mau disebut mineral mau disebut sintetik, kalau grup 3 itu bisa. Sama-sama grup 3 disebut sintetik bisa. Sama-sama grup 3 disebut mineral bisa. Cuma dari kejujuran pabriknya saja. Tapi ya
mereka ya gak peduli ya. Kalau lihat hasil kerak, oh gara-gara olinya mineral, padahal ya grup 3 juga. Kalau oli full sintetiknya ternyata menyebabkan kerak juga, ngomongnya, oh iya ini kalau mesin modern butuh engine plus gitu ya. Padahal kalau dia pakai oli grup 1, dia akan merasakan perbedaan ya, betapa bersihnya mesin. Ya wes begitu saja lah ya. Penulis nggak recommended liquid moly untuk motor, nggak jadi guys. Jadi mikir-mikir gini batal lah. Penulis sebelumnya mau ngomong beli motor multi power, wis batal aja wis, ragu. Ada penawaran mobil super murah, itu aja sih dulu. Wis gitu aja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.